tahu siapa ya nama kakaknya? Siang Kak, perkenalkan nama saya Intan India. Oke, terima kasih ya Kak Intan karena udah mau datang. Di sini kakaknya aman untuk bercerita. Saya akan memberikan ruang kakaknya bebas bercerita apapun masalah kakak, dan masalah itu bersifatnya rahasia untuk kita berdua. Bagaimana perasaan kakak hari ini? Saya tuh sebenarnya capek Kak, bingung, banyak banget hal di rumah saya yang bikin saya tertekan. Tidak apa-apa, kakaknya bisa cerita secara perlahan-lahan. Masalahnya ayah saya itu tuh keras Kak, suka marah-marah. Mereka selalu bilang kalau perempuan itu tidak boleh membentak laki-laki. Kakaknya bisa cerita bagian spesifiknya, kayak seperti apa yang ayah lakukan kepada kakaknya, perkataan apa yang kakak dapat dari ayah. Ayah saya itu sering membentak ibu saya, semua harus nurut apa kata ayah. Kalau saya menyampaikan pendapat, pasti ayah selalu bilang, saya itu anak durhaka, saya juga dilarang bercita-cita tinggi karena katanya perempuan nanti cuma di dapur. Iya. Lantas ketika ayah berkata seperti itu, apa perasaan kakak? Saya merasa tidak berharga. Saya selalu takut bicara di rumah, sering menangis sendiri, jadi saya tidak percaya diri. Apa yang kakak alamin itu berat. Perasaan kakak sangat wajar. Sikap ayah kakak termasuk perilaku toksik dan patriarki yang bisa berdampak pada kesehatan mental. Kakak tidak salah. Kadang orang tua itu merasa berhak mengontrol anaknya, tapi kebaikan tidak seharusnya melukai. Jadi ayah bisa memberi kasih sayang, tapi tidak dengan cara yang seperti itu. Itu bisa merusak kakaknya, merasa tidak percaya diri, kakaknya bisa menjadi murung gitu. Dan itu kakaknya nggak salah kalau kakaknya berperasaan seperti itu, karena kakak mengalami di rumah yang seperti itu. Tapi ayah saya selalu bilang itu demi kebaikan saya. Terus apakah kondisi seperti ini mempengaruhi sekolah kakak atau hubungan kakak dengan teman-teman, dengan keluarga yang lain? Iya Kak, nilai saya turun, saya sulit fokus dan takut berbicara kepada guru dan teman laki-laki. Baik, ini menunjukkan tekanan di rumah sudah mempengaruhi berbagai aspek hidupmu kakak. Kita perlu cari cara agar kakaknya bisa lebih kuat dan merasa aman secara emosional. Yang pertama, kakaknya itu perlu tahu bahwa diri kakak itu berharga. Walaupun orang tua mengkontrol kita, tapi ketika kakaknya sudah berusia lanjut sekitar 17 sampai 18 tahun, itu kakaknya pantas untuk menentukan bagaimana kakak akan melangsungkan hidup, bagaimana kakak akan berproses ke depannya. Dan wanita itu tidak salah ketika mempunyai cita-cita yang tinggi. Tapi saya sering lupa itu Kak. Kita akan mulai latih self affirmation, misalnya dengan menulis kalimat saya berharga dan pantas dihargai. Itu kakak bisa bikin coret-coretan di buku kakak supaya kakak ingat, oh kalau saya ini berharga, kalau saya ini pantas untuk dihargai. Terus yang kedua, kakak tidak harus melawan secara langsung. Beberapa strategi aman yang bisa kakak lakuin itu seperti tidak memancing konflik, membatasi interaksi saat ayah sedang emosi, menjaga jarak emosional, atau menyampaikan pendapat kakak ketika di waktu yang aman. Jadi tidak apa-apa kalau saya diam dulu. Saya takut ketika saya diam, saya dianggap lemah. Diam itu bukan berarti lemah kak, bisa jadi diamnya kita itu sedang mencari strategi atau mengatur strategi bagaimana untuk menghadapi ayah yang toksik dan patriarki. Siapa orang dewasa yang bisa kakak percayai, seperti misalnya kalau di rumah ada ibu, kakak, atau di sekolah ada ibu guru, ada guru BK, atau keluarga yang lain? Ada sih Kak, ibu sebenarnya. Ibu juga korban, tapi saya dekat dengan tante saya. Bagus. Setidaknya kakak memiliki satu pendukung saja sudah sangat membuat kesehatan mentalmu membaik. Jadi seenggaknya walaupun ayah berperilaku seperti itu kepada kakak, seenggaknya masih ada ibu atau tante, keluarga yang lainnya, itu bisa jadi pendukung kakak untuk memperbaiki mental kakak.
Baik Kak, setelah ini kita akan melakukan sesi konseling rutin. Jika kakaknya masih keberatan, kakaknya bisa melibatkan wali kelas kakak, atau ibu, tante, atau keluarga yang kakak anggap itu aman. Saya merasa sedikit lega Kak sekarang. Saya bangga sama kakak karena kakaknya berani untuk menceritakan apa yang kakak alami. Ingat, kakaknya tidak sendirian, kita akan jalan berdua. Apapun masalah kakak bisa datang ke saya dan menceritakannya. Semoga setelah kakak bercerita ini, kakak menjadi lebih lega lagi dan lebih percaya diri lagi, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kakak untuk mengatasi masalah. Terima kasih.